Halo adik-adik semua, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan mereview materi keseluruhan pelajaran IPA yang akan ditemani oleh aku, yaitu Kak Andini, dan nantinya juga akan ada Kak Vinka. Selamat menyimak. Oke, kita review dari bab 1, yaitu organ gerak manusia dan hewan. Pertama, kita bahas dulu ya organ gerak pada manusia. Ada tulang, otot, dan sendi. Nah, yang pertama itu tulang. Tulang ini merupakan alat gerak pasif, yang mana kalau mau bergerak itu harus membutuhkan bantuan dari organ lainnya. Jadi dia tidak bisa bergerak secara mandiri. Nah, tulang ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada berdasarkan jaringan pembentuknya, yaitu ada tulang rawan dan tulang keras. Yang kedua ada berdasarkan bentuknya, yaitu ada bentuknya tulang pipi dan tulang pipa. Tulang rawan ini terletak pada tulang hidung, tulang telinga, dan juga tulang lutut. Kalau tulang keras terdapat pada tulang betis, tulang telapak tangan, dan juga tulang paha. Nah, kalau tulang pipi ini adanya di tulang rusuk, tulang belikat, dan juga tulang tengkorak. Kalau tulang pipa adanya di tulang paha dan juga tulang lengan. Nah, tulang ini bisa juga mempunyai kelainan. Yang pertama, bisa dikarenakan patah tulang atau namanya fruktura. Yang kedua, kelainan tulang bisa dikarenakan pengeroposan tulang karena kekurangan kalsium, namanya osteoporosis. Yang ketiga, tulang bisa memiliki kelainan karena ada retak, yaitu namanya fisura. Terus juga ada kelainan tulang, yaitu tulang punggung bengkok ke belakang, namanya lordosis. Kalau kifosis itu tulang punggungnya bengkok ke depan, dan kalau skoliosis, tulang punggungnya bengkok membentuk huruf S. Oleh karena itu, kita harus tahu nih cara merawat tulang dan juga fungsi-fungsinya. Fungsi tulang yang pertama ada sebagai pelindung alat vital tubuh dan organ-organnya. Sebagai tadi kayak ada ginjal, terus ada hati, jantung. Terus yang kedua, fungsi tulang sebagai tempat melekatnya otot. Yang ketiga, tulang sebagai tempat pembentukan sel darah. Yang keempat, tulang sebagai pemberi bentuk bagi tubuh dan penyusun rangka tubuh. Jadi kalau kalian badannya nggak punya tulang nih, kalian melat-melat gitu deh. Nah, cara merawatnya adalah dengan cara makan makanan bergizi, minum susu, berolahraga, dan juga yang paling penting itu kalau kalian duduk harus dengan sikap yang benar dan tegak. Jangan bungkuk ya adik-adik. Oke, alat gerak manusia yang kedua ada otot. Otot ini merupakan alat gerak aktif. Dan pertama ada otot polos. Otot ini bekerja tanpa kesadaran atau secara otomatis. Ciri-ciri lainnya adalah dia berbentuk gelendong, memiliki satu sel inti di tengah dan ujungnya runcing, pergerakannya lambat dan mudah lelah. Nah, otot ini terdapat pada biasanya bagian-bagian organ dalam, ada di usus, saluran peredaran darah, dan juga saluran kemih. Yang kedua ada otot lurik atau otot rangka. Kenapa sih disebut otot rangka? Karena otot ini menempel pada tulang manusia. Terus juga otot ini bekerja secara sadar. Terus ciri-ciri lainnya adalah berbentuk silindris, bergeraknya cepat, dia mudah lelah, dan memiliki banyak inti sel yang berada di tepi. Lalu juga dia memiliki pigmen mioglobin. Yang terakhir ada otot jantung. Otot ini terletak di jantung dan bekerja selama terus-menerus tiada henti karena fungsinya itu memompa darah ke seluruh tubuh. Ciri-cirinya adalah memiliki inti sel di tengah dan dia itu bekerja tanpa kesadaran atau bekerja secara otomatis. Oke, otot juga bisa mengalami gangguan. Yang pertama ada hipertrofi atau otot ini akan membesar karena aktivitas berlebih. Yang kedua ada atrofi, otot bisa menjadi kecil dan lemah karena penyakit yang merusak sel saraf. Yang ketiga ada penyakit stiff atau kaku leher, ini merupakan peradangan otot trapesius akibat salah gerak. Yang keempat ada tetanus, yaitu otot kejang karena bakteri Clostridium tetani. Ya, betul juga. Kalian juga harus merawat otot dan tahu fungsi-fungsinya. Pertama, fungsi otot itu adalah melakukan gerakan sadar seperti mengangkat barang, berjalan, dan memegang barang. Kedua, otot bisa melakukan gerakan otomatis. Gerakan otomatis itu gerakan yang selalu dilakukan oleh tubuh
dan tanpa kalian sadari, seperti mengedipkan mata, bernafas, dan memompa jantung. Otot fungsinya yang ketiga adalah mempertahankan postur tubuh atau menjaga keseimbangan tubuh. Otot juga berfungsi untuk menjaga suhu tubuh agar tetap stabil. Nah, cara merawat otot adalah dengan menghindari gerakan yang berlebih, atau kalau misalkan kalian mau mengangkat barang, itu jangan yang berat-berat karena bakal nyakitin otot kalian. Jangan lupa lakuin peregangan juga sebelum dan sesudah beraktivitas agar ototnya itu lemas atau santai dulu. Terus juga harus olahraga fisik secara rutin. Jangan lupa konsumsi makanan yang bergizi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Oke, alat gerak manusia yang ketiga ada sendi. Gunanya adalah menghubungkan antar tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Nah, pertama ada sendi engsel. Ini fungsinya adalah sendi yang memungkinkan tulang bergerak hanya satu arah, jadi cuma bisa maju atau mundur. Yang kedua ada sendi peluru. Sendi ini memungkinkan tulang untuk bergerak ke segala arah. Yang ketiga ada sendi putar. Sendi ini memungkinkan salah satu tulang agar bisa berputar untuk mengitari tulang lainnya. Dan terakhir ada sendi pelana. Sendi ini memungkinkan tulang untuk bergerak kedua arah saling tegak lurus. Ya, kita masuk organ gerak pada hewan, yaitu ada sirip atau sayap, ada juga kaki. Oke, sebelumnya kita bagi dulu nih, hewan itu ada kelompok vertebrata dan ada kelompok invertebrata. Vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang, jadi anatomi tubuhnya itu biasanya lengkap, ada kepala, leher, badan. Dan hewan-hewannya juga besar dan bergerak cepat, lapisan kulitnya ada 2, lalu sistem saraf dan pencernaannya itu kompleks dan spesifik. Contoh hewan dari vertebrata adalah ikan, amfibi, reptilia, burung, dan mamalia. Kalau invertebrata itu hewan yang tidak memiliki tulang belakang, jadi anatomi tubuhnya itu sederhana. Nah, biasanya hewan-hewannya juga kecil dan pergerakannya tuh lambat. Lapisan kulitnya hanya ada 1, lalu sistem saraf dan pencernaannya juga sangat sederhana dan tidak terorganisir. Contoh-contoh hewan dari invertebrata adalah siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan laba-laba. Dan masih banyak lainnya. Nah, tadi setelah ada hewan vertebrata, kita lihat ya di sini contoh-contoh hewannya dan juga alat geraknya itu apa aja sih. Pertama ada ikannya, itu alat geraknya adalah sirip dan ekor. Yang kedua ada hewan amfibi yang mereka itu hidup di 2 alam. Mereka memakai kaki sebagai alat geraknya. Yang ketiga ada reptilia. Yang satunya adalah buaya. Buaya menggunakan kaki. Lalu ada ular, mereka bergerak memakai otot perut. Dan terakhir ada penyu, mereka menggunakan kaki yang berbentuk dayung untuk bergerak. Dan ada juga burung. Burung ini memakai sayap dan kaki sebagai alat geraknya. Dan terakhir ada hewan mamalia. Mamalia ini hewan yang melahirkan dan dibagi juga jadi 2. Ada mamalia darat, mereka memakai kaki, dan ada mamalia laut memakai sirip untuk alat geraknya. Contohnya adalah paus dan lumba-lumba. Oke, kita masuk ke bab 2, yaitu ada sistem pernafasan pada manusia dan hewan. Ya, kita bahas dulu organ pernafasan pada manusia. Pada manusia itu ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Udara akan masuk pertama melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan. Nah, batang tenggorokan ini ada faring, laring, dan juga trakea. Lalu abis itu mereka masuk lagi ke paru-paru, yaitu melewati bronkus dan bronkiolus. Terakhir, udara akan sampai di alveolus, di mana akan ada pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Pernafasan juga bisa mengalami gangguan. Yang pertama ada emfisema, yaitu paru-paru membengkak akibat udara masuk ke pembuluh darah yang ada di paru-paru. Yang kedua ada penyakit asma, yang mana ini disebabkan alergi debu, bulu, atau perubahan udara. Jadi kalian bakalan sesak nafas. Terus ada yang ketiga kanker paru-paru, di mana pertumbuhan sel paru-paru tidak terkendali. Yang keempat, ada penyakit TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Yang kelima, ada bronkitis, yaitu gangguan pada cabang tenggorokan akibat infeksi. Yang terakhir ada penyakit influenza atau flu yang disebabkan oleh virus influenza. Nah,
Dari penyakit tadi yang di atas sudah disebutin, bisa lihat itu faktor penyebabnya ada 3. Bisa jadi karena faktor fisik, yaitu orang itu memiliki kelainan pada organ pernafasan. Yang kedua bisa jadi karena faktor penyakit. Yang ketiga bisa jadi karena faktor lingkungan, yaitu udara sekitarnya bisa terjadi sudah tercemar atau polusinya sangat banyak. Cara menjaga kesehatan organ pernafasan, salah satunya dengan cara makan makanan bergizi dan mengurangi makanan atau minuman dingin. Lalu olahraga yang rutin, istirahat yang cukup, dan juga tidurnya harus dalam posisi yang benar. Terus tidak merokok dan usahakan menghindari menghirup asap rokok karena itu bisa membuat kalian sesak nafas. Lalu juga apabila keluar ruangan dan beraktivitas, terutama di ruangan yang banyak polusinya, kalian pastiin banget nih buat pakai masker. Jangan lupa membersihkan rongga hidung secara teratur. Yang penting banget menjaga kebersihan lingkungan, dan di rumah itu ventilasi udaranya harus dibuat dengan baik banget. Lalu terakhir juga ada menanam tanaman dan mencegah agar ruangan tidak lembab. Oke, sekarang kita masuk ke pernafasan hewan. Di sini ada beberapa hewan dan juga alat pernafasannya. Yang pertama ada cacing, dia bernafas dengan kulit. Yang kedua ada serangga, bernafas memakai trakea. Yang ketiga ada ikan, dia bernafas memakai insang. Yang keempat ada amfibi, dia bernafas memakai insang, paru-paru, dan kulit. Yang kelima ada reptilia, dia bernafas pakai paru-paru. Yang keenam ada burung, dia juga bernafas pakai paru-paru. Dan yang terakhir ada mamalia. Mamalia ada 2. Mamalia darat ini alat pernafasannya bisa dibilang hampir sama kayak alat pernafasan manusia. Ada hidung, batang tenggorok, pangkal tenggorok, dan juga paru-paru. Dan terakhir ada mamalia laut yang mereka bernafasnya itu memakai hidung yang dilengkapi katup. Oke, kita masuk ke review bab 3, yaitu sistem pencernaan pada manusia dan hewan. Pertama, kita bahas dulu organ pencernaan manusia. Kemarin masih ingat kan pasti ada apa aja? Ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Pertama, kita bahas dulu mulut dan kerongkongan. Jadi di mulut itu, makanan akan dihancurkan dengan bantuan gigi dan enzim. Enzim yang paling penting pada mulut adalah enzim petialin atau amilase. Gunanya untuk mengubah amil menjadi maltosa. Yang kedua ada kerongkongan. Setelah tadi makanan yang dihancurkan dalam mulut, mereka akan didorong ke lambung tapi melewati kerongkongan. Nah, di kerongkongan ini makanan tadi diremas dan dilakukannya di dinding kerongkongan. Gerakan ini disebut gerakan peristaltik. Yang ketiga dan yang keempat ada organ lambung dan usus halus. Pada lambung, makanan akan dipecah dari zat kompleks ke zat lebih sederhana, tentunya dengan bantuan enzim. Nah, di lambung juga ada enzim paling penting nih, ada 4. Yang pertama ada enzim pepsin, gunanya mengubah protein menjadi pepton. Yang kedua ada enzim renin, gunanya mengubah kasinogen menjadi kasein. Yang ketiga ada enzim lipase, mengubah trigliserida menjadi asam lemak. Dan yang keempat ada asam klorida, dia gunanya membunuh kuman yang masuk melalui makanan. Dan juga berguna untuk mengubah pepsinogen menjadi pepsin. Terus di usus halus hanya terjadi penyerapan sari-sari makanan. Nah, sekarang usus besar dan anus. Di usus besar makanan akan diserap airnya, dan ada juga bakteri baik nih, namanya E. coli. Itu gunanya untuk membantu membusukkan sisa-sisa makanan. Dan di anus, gunanya adalah membuang sisa-sisa makanan manusia. Oke, pencernaan tuh juga bisa loh ngalamin gangguan. Yang pertama ada diare. Diare ini disebabkan oleh keracunan dan alergi pada makanan tertentu. Yang kedua ada sembelit. Sembelit ini bentuknya akan membuat kalian sulit BAB akibat menurunnya pergerakan usus. Yang ketiga ada mak. Mak ini rasanya tuh perih di lambung akibat asam lambung yang tinggi. Dan keempat ada tukak lambung. Ini itu luka pada lapisan lambung karena adanya bakteri. Dan kelima ada radang usus buntu. Ini merupakan peradangan pada usus buntu karena tersemut oleh benda asing.
Cara merawat sistem pencernaan adalah dengan mengurangi makan makanan berlemak tinggi. Terus yang makan makanan berminyak tuh juga kalian kalau bisa kurangin, kayak gorengan. Terus mengonsumsi makanan yang kaya serat. Itu seperti buah dan sayur. Jangan lupa makan dengan teratur dan mengkonsumsi air putih yang cukup. Lalu juga rutin berolahraga dan tidak merokok. Oke, baik, segitu saja ya penjelasan materi dari aku, yaitu Kak Andini. Nanti akan dilanjutkan oleh Kak Vinka. Selamat mendengarkan. Halo adik-adik, nama aku Vinka. Nah, sekarang kita lanjut ke sistem pencernaan pada hewan ya. Nah, yang pertama itu kita bahas sistem pencernaan hewan memamah biak atau ruminansia. Nah, di sini kalian bisa lihat ini sapi ya, salah satu hewan memamah biak. Di sini ada retikulum, nih yang warna pink muda, terus ada abomasum ini yang bentuknya kayak lambung warna kuning, ada omasum yang warna pink tua, dan rumen di sebelah sini nih, ya yang paling belakang. Nah, terus apa aja sih fungsi dari organ-organ pencernaan ini? Nah, jadi yang pertama pada proses pencernaan sapi, yang pertama itu kan si sapi makan nih rumputnya, terus rumputnya itu dipotong dan dikunyah oleh gigi ya pastinya. Nah, setelah dikunyah, makanan ini didorong menuju lambung oleh lidah. Nah, sampailah dia di rumen. Nah, kita lihat rumen tadi yang mana? Nih, ini rumen ya, yang warna pink paling belakang. Nah, di rumen, makanan akan dicerna oleh dinding rumen dengan bantuan bakteri. Ya, terus di rumen ini makanan itu akan tinggal dulu di situ sebentar. Nah, nanti ketika si sapinya istirahat nih di tahap keempat, makanan yang dari rumen itu akan didorong kembali ke mulut dan dikunyah lagi oleh si sapi. Jadi adik-adik udah pada tahu ya kalau sapi itu dia ngunyah rumput atau ngunyah makanan dia itu 2 kali. Nah, terus yang kelima, makanan yang udah dikunyah kedua kalinya itu masuk ke retikulum. Nah, coba kita lihat lagi ya retikulum sebelah mana nih? Retikulum yang paling depan nih, ya. Apa yang terjadi di retikulum? Jadi di retikulum itu makanan dicerna oleh bakteri protozoa dan anaerob. Nah, bakteri anaerob itu kan adalah bakteri yang bisa hidup tanpa udara gitu ya. Nah, di dalam retikulum ini terjadilah penyerapan sari-sari makanan. Nah, kalau misalnya di manusia, mungkin fungsi dari retikulum ini hampir sama fungsi usus ya, usus halus. Nah, terus dari retikulum didorong lagi ke omasum nih, yang warna pink tua ya. Di omasum, makanan akan dicerna dengan bantuan enzim. Nah, enzim ini sebenarnya fungsinya apa sih? Jadi makanan itu dipecah lagi menjadi zat-zat yang lebih sederhana yang nantinya bisa diserap oleh tubuh, kayak gitu. Nah, habis itu yang terakhir adalah ke abomasum. Nah, ini yang tadi aku bilang seperti lambung, sebenarnya fungsi abomasum ini kalau di manusia sama dengan fungsi lambung gitu ya. Jadi di abomasum ini makanan dicerna oleh enzim pepsin. Siapa yang masih ingat fungsi dari enzim pepsin? Jadi enzim pepsin ini dia memecah protein menjadi asam amino yang bisa diserap oleh tubuh. Nah, itu proses pencernaan sapi. Kita lanjut ke proses pencernaan burung atau serangga. Kenapa burung atau serangga? Karena pencernaan burung sama serangga itu mirip-mirip ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih, ada belalang. Belalang siapa yang pernah lihat belalang makan daun tuh di mulutnya kan masuk nih ke mulut. Terus ada esofagus. Siapa yang belum familiar ya dengan kata-kata esofagus itu sebenarnya sama aja artinya dengan kerongkongan. Nah, dari esofagus masuk ke tembolok, tembolok ke empedal ke lambung, lambung ke usus, dan terakhir dibuang deh ke anus. Siapa yang pernah lihat belalang pup? Kakak belum pernah ya lihat belalang pup. Nah, inilah ya 5 tahap proses pencernaan serangga. Yang pertama masuk dulu ke mulutnya, sama aja ya. Di mulut makanan dipotong, dikunyah. Nah, di tembolok ini, nih kita balik ya, di tembolok ini itu makanan disimpan sementara setelah dikunyah sebelum nanti didorong ke lambung. Nah, di lambung
makanan dicerna dengan bantuan enzim. Jadi di lambung itu pasti makanan dicerna menjadi bentuk yang lebih sederhana ya, supaya bisa diserap. Nah di usus itu terjadi penyerapan sari makanan, dan yang terakhir ke anus sisa makanan akan dibuang. Nah kita lanjut nih ke sistem pencernaan pada ikan. Sebenarnya mirip-mirip aja ya adik-adik di sini. Makanan ikan masuk ke mulut, kemudian ke kerongkongan, terus masuk ke lambung, ke usus, dan ke anus. Kalau adik-adik lihat di sini ada pankreas, ada hati, dan kantong empedu. Itu punya fungsinya masing-masing, tapi memang bukan organ utama dalam pencernaan ya. Kayak gitu. Kita lihat, ini sebenarnya sama aja kurang lebih proses pencernaan ikan ya, ada dari mulut ke esofagus, ke lambung, ke usus, dan ke anus. Selanjutnya, sistem pencernaan pada hewan amfibi. Amfibi ini juga sama aja adik-adik sebenarnya ya, dari mulut ke kerongkongan, ke lambung, ke usus halus, ke usus besar, dan yang terakhir ke anus. Nah, tapi di anus ini, anus bagi hewan amfibi itu namanya adalah kloaka. Nih kalau misalnya adik-adik bisa lihat paling ujung namanya kloaka. Nah, mungkin kalau misalnya, kita lanjut dulu deh. Oh enggak, oke. Kalau misalnya kakak bisa simpulkan gitu ya, sebenarnya sistem pencernaan pada tiap makhluk hidup itu hampir sama. Mungkin tapi ada beberapa makhluk hidup yang nama organnya itu beda-beda, tapi intinya utamanya itu pasti masuk ke mulut, habis itu di kerongkongan didorong ke lambung, dari lambung masuk ke usus, dari usus ke anus, kayak gitu. Nah, sekarang kita review IPA bab 4 mengenai sistem peredaran darah manusia. Ayo, siapa yang masih ingat? Apa sistem peredaran darah itu? Nah, sistem peredaran darah adalah sistem pemompaan darah yang dibutuhkan oleh tubuh untuk mengangkut zat-zat maupun hormon yang dibutuhkan tubuh sehingga tersebar secara merata. Nah, jadi adik-adik, di sekujur tubuh kita ini mengalir darah. Nah, tapi darah nggak bisa mengalir kalau nggak ada organ yang memompa darah itu. Nah, kenapa darah itu dibutuhkan? Apa sih fungsi darah? Jadi di darah itu, lewat darah itu diangkut zat-zat seperti air, karbon dioksida, sari-sari makanan, oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh, dan juga diangkut hormon supaya setiap bagian tubuh itu mendapatkan zat-zat tersebut, kayak gitu. Makanya darah itu penting banget ya. Nah, sekarang kita mulai bahas organ peredaran darah untuk mengingatkan kembali nih. Pasti sebenarnya kalian udah tahu banget ya, kalau organ peredaran darah yang pertama itu adalah jantung. Nah, kita ingat-ingat kembali nih struktur jantung. Yang bagian atas ini namanya atrium atau serambi. Yang bagian bawah namanya ventrikel atau bilik. Nah, sebenarnya di gambar jantung ini tuh kebalikan dari kita ya. Kalau di sini yang sebelah kanan justru namanya atrium kiri dan ventrikel kiri. Jadi mungkin kalau misalnya adik-adik mau lebih mudah ngafalinnya, bisa ingat kalau ini tuh kebalikannya gitu, yang kiri jadi di kanan, yang kanan jadi di kiri gitu ya. Nah, kalau adik-adik lihat VSD ini apa, kakak juga nggak tahu sebenarnya itu kepanjangannya apa, mungkin itu nama ilmiahnya, tapi ini sebenarnya adalah katup di dalam jantung. Jadi katup di jantung ini akan membuka dan menutup untuk menahan aliran darah dari serambi dan juga dari bilik supaya nggak tercampur gitu. Nah, apa sih fungsi dari jantung ini? Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh dengan cara berkontraksi dan berelaksasi seperti berdenyut, mengembang, dan mengempis. Nah, adik-adik pasti tahu ya kalau jantung kita itu berdegup, ada berdenyut gitu ya, berdenyut. Nah, apa yang terjadi ketika jantung kita itu mengembang gitu? Nih, kalau misalnya serambinya mengembang dan biliknya mengempis, itu berarti darah mengalir dari bilik ke serambi. Kalau kebalikannya, si serambinya mengempis, si biliknya mengembang, berarti darah mengalir dari serambi ke bilik. Lanjut, yang kedua adalah pembuluh darah.
pasti adik-adik juga udah hafal mungkin ya di luar kepala kalau pembuluh darah manusia itu ada 3. Ada pembuluh arteri atau pembuluh nadi, ada pembuluh balik atau pembuluh vena, dan ada pembuluh kapiler. Nah, yang pertama kita bahas pembuluh arteri atau pembuluh nadi dulu ya. Ciri-cirinya adalah bahwa pembuluh arteri ini dia membawa darah yang mengandung banyak oksigen ke tubuh. Letaknya tersembunyi, dindingnya tebal elastis, denyutnya terasa, dan ada satu katup di dekat jantung. Kenapa ada satu katup di dekat jantung? Karena si pembuluh arteri inilah yang nanti akan membawa darah dari jantung ke paru-paru, kayak gitu. Nah, kalau di gambar ini nih, adik-adik bisa lihat pembuluh arteri atau nadi ini adalah yang warna merah. Di sini ada tulisan from heart, jadi dia membawa darah dari paru-paru ya, membawa darah dari paru-paru. Nah, kalau misalnya pembuluh vena itu kebalikannya. Jadi kalau misalnya adik-adik mau ngafalin, tinggal hafalin satu aja karena pembuluh yang lainnya itu adalah kebalikannya dari pembuluh yang satunya kayak gitu. Intinya arteri ini dia membawa oksigen, dindingnya terasa dan dindingnya tebal dan dia letaknya tersembunyi. Lanjut ke pembuluh vena. Pembuluh vena ini justru adalah membawa darah yang mengandung banyak karbon dioksida dan menuju ke jantung. Ya, menuju ke jantung. Jadi kalau misalnya arteri tadi, dia itu membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Kalau misalnya vena, dia bawa darah dari seluruh tubuh itu menuju ke jantung. Vena ini dia ada di permukaan, dindingnya tipis tidak elastis, denyutnya tidak terasa, dan katupnya di sepanjang tubuh. Karena dia mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung, kembali ke jantung, gitu ya. Di sini vena itu yang pembuluhnya warna biru. Nah, lanjut ke pembuluh darah kapiler. Yang di tengah-tengah ini nih adik-adik, jadi ujung percabangan dari pembuluh nadi dan pembuluh vena itu adalah pembuluh kapiler. Jadi pembuluh kapiler itu adalah cabang terkecil dari pembuluh arteri dan vena, dindingnya tipis berpori, tempat bertukar oksigen dan karbon dioksida. Itu. Ini organ peredaran darah yang kedua yaitu paru-paru. Di paru-paru itu terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida dalam darah. Jadi istilahnya paru-paru ini tempat ngebersihin darah lah gitu ya. Jadi dia menerima darah dari seluruh tubuh yang kaya akan karbon dioksida, dia bersihin, kemudian mengalirkan darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh, kayak gitu, ya. Nah, ini kita lanjut ke jenis-jenis peredaran darah manusia. Ini pasti adik-adik juga udah paham betul ya, bahwa yang pertama kakak jelasin adalah peredaran darah kecil. Ini kakak udah buat skemanya. Jadi yang pertama, darah itu ada di bilik kanan. Kalau di peredaran darah kecil ya, ini nih. Ini adalah peredaran darah kecil. Ada di bilik kanan, kemudian dia dibawa oleh si pembuluh arteri atau pembuluh nadi ke paru-paru. Ya, darah yang dibawa itu apa? Adalah darah yang mengandung karbon dioksida. Ya. Nah, dialirkan ke paru-paru, di paru-paru dibersihin, ditukar menjadi oksigen, habis itu dibawa sama pembuluh vena. Pembuluh vena kemudian membawa darah dari paru-paru ke serambi kiri nih, yang sini nih, serambi kiri. Jadi rutenya nih kalau peredaran darah kecil itu adalah dari bilik kanan ke paru-paru dan berakhir di serambi kiri. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke peredaran darah besar. Nah, peredaran darah besar itu adalah lanjutan dari peredaran darah kecil. Jadi, setelah di peredaran darah kecil dia udah nyampe nih di serambi kiri, di peredaran darah besar dia masuk ke bilik kiri. Dari bilik kiri itu dibawa oleh pembuluh darah aorta. Apa tuh Kak aorta? Aorta itu adalah pembuluh vena yang paling besar ya. Jadi
dibawa sama aorta, terus dari aorta masuk ke pembuluh arteri ya, dilanjutkan ke pembuluh arteri. Dari pembuluh arteri nih, itu disalurkan ke seluruh tubuh. Darah yang kaya akan oksigen ini disalurkan ke seluruh tubuh. Habis itu dilanjutkan sama si pembuluh vena masuk ke serambi kanan. Nah, dilanjutkan sama pembuluh vena ini udah darah yang kaya akan karbon dioksida karena berasal dari seluruh tubuh ya. Masuk ke serambi kanan, baru nanti siklusnya lanjut lagi masuk ke bilik kanan, ke paru-paru lagi. Jadi lanjut lagi tuh siklusnya dari peredaran darah besar ke peredaran darah kecil gitu ya adik-adik. Nah, kita lanjut review ekosistem IPA bab 5 ya. Siapa nih yang masih ingat pelajaran mengenai ekosistem? Nah, kalau misalnya adik-adik ditanya ekosistem itu apa? Nah, di sini pengertiannya adalah interaksi atau hubungan saling ketergantungan antara komponen biotik dan abiotik di sebuah lingkungan. Nah, jadi sebenarnya ekosistem itu sama seperti namanya adalah sebuah sistem. Kenapa bisa timbul sistem? Karena adanya interaksi atau hubungan antara komponen biotik dan abiotik di lingkungan tadi. Nah, apa itu komponen biotik? Kakak ingetin lagi, komponen biotik itu adalah benda-benda hidup yang ada di lingkungan. Misalnya ada hewan, ada tumbuhan, ada manusia, misalnya gitu ya. Nah, kalau komponen abiotik itu komponen-komponen yang tidak hidup. Misalnya seperti udara, ada tanah, ada batu, ada cahaya matahari, ada air, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas komponen penyusun ekosistem. Tadi kakak udah bilang ya, di ekosistem itu ada komponen biotik dan abiotik. Nah, di sini kakak akan membagi lagi nih, mengklasifikasikan lagi khusus komponen biotiknya atau benda hidupnya. Nah, jadi di sini yang paling sederhana adalah individu atau makhluk hidup tunggal. Contohnya nih di suatu ekosistem ada seekor ikan, ada seekor burung. Nah, seekor ikan dan seekor burung kalau misalnya berkumpul nih, jadilah populasi, kumpulan makhluk hidup sejenis pada suatu tempat dan waktu tertentu. Jadi ada kumpulan ikan dan kumpulan burung, populasi ikan, populasi burung gitu ya. Dan lanjut ke akhirnya membentuk sebuah komunitas. Komunitas ini merupakan kumpulan dari berbagai jenis populasi yang menempati daerah tertentu. Berarti kalau udah terbentuk suatu komunitas, berarti itu terdiri dari populasi, dan populasi itu terdiri dari individu-individu. Nah, jadi nih kalau misalnya komunitas sungai itu misalnya terdiri dari populasi ikan, populasi katak gitu ya, terus ada populasi rumput yang ada di bantaran sungai. Nah, itu membentuk komunitas sungai itu. Nah, kalau misalnya nanti bergabung dengan ada batu, ada tanah, terus kemudian ada sinar matahari, ada pepohonan gitu ya, ada udara, itu akhirnya membentuk ekosistem sungai kayak gitu ya, adik-adik. Kita lanjut sekarang ke subbab rantai makanan nih. Nah, pasti udah familiar banget ya sama skema-skema kayak gini nih. Rantai makanan itu apa, Kak? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Nih, kita mulai ya. Pertama, ada rumput. Rumput ini berperan sebagai produsen. Si rumput dimakan oleh belalang. Belalang merupakan konsumen tingkat 1, dimakan oleh katak. Si konsumen tingkat 2, si katak dimakan sama ular kobra ya ini. Ular kobra yang merupakan konsumen tingkat 3. Si ular kobra dimakan sama burung elang, si konsumen tingkat 4. Terus si burung elang dimakan sama siapa, Kak? Nah, kalau si burung elang dia udah merupakan konsumen akhir ya, jadi dia nggak dimakan lagi sama siapa-siapa. Nah, dia nanti akan mati, kemudian dia akan diurai oleh bakteri pengurai atau decomposer ini. Nah, nanti
zat-zat uraiannya itu nanti akan menjadi bagian dari tanah, menjadi humus, dan itu nanti akan diserap oleh si rumput. Jadi balik lagi nih ke produsen, kayak gitu ya adik-adik. Nah ini lanjut jaring-jaring makanan. Jadi jaring makanan ini lebih kompleks, lebih ribet, lebih ruwet ya daripada rantai makanan. Karena jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem. Nah, di dalam jaring-jaring makanan, kemungkinan akan terjadi persaingan antar makhluk hidup. Nah, sebenarnya kenapa sih kita harus mengerti konsep rantai makanan dan jaring-jaring makanan ini? Nah, kalau misalnya dari rantai makanan, kita bisa mengerti nih perpindahan energi dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup lainnya. Misalnya energi yang ada di rumput, kalau dimakan sama belalang, energinya berpindah ke belalang, terus berpindah ke katak, berpindah ke ular, ke elang, dan akhirnya kembali lagi ke tanah dan menjadi energi lagi buat si produsen. Jadi kita bisa mengerti aliran energi di dalam suatu lingkungan kayak gitu ya. Nah, dengan kita mengerti si jaring-jaring makanan ini, kita juga bisa memahami artinya bahwa kalau misalnya terjadi gangguan pada salah satu dari pemain jaring-jaring makanan ini, maka itu akan merusak keseimbangan dari rantai makanan dan akhirnya merusak keseimbangan alam gitu adik-adik. Kayak misalnya ya, kalau misalnya tiba-tiba populasi ular semakin berkurang misalnya karena ada perburuan ular gitu ya. Nah apa yang terjadi kalau misalnya ular gak ada, bisa-bisa populasi katak meledak gitu ya karena gak ada lagi nih yang makanin katak. Atau misalnya kalau si ular ini gak ada, ntar si burung elang makin sedikit populasinya. Kenapa? Karena dia udah kekurangan bahan makanan nih, karena udah jarang nemu ular misalnya kayak gitu. Nah terus kalau misalnya di sini nih, misalkan si badak bercula satu itu udah mau punah nih, udah tinggal sedikit gitu ya, karena banyak perburuan liar misalnya seperti itu. Nah otomatis si burung bangkai ini nih, burung bangkai yang tadinya dia makanin si badak, akhirnya kehilangan sumber makanannya. Akhirnya dia jadi berburu jerapah gitu. Akhirnya dia berebutan sama si singa. Ya, berebutan jerapah. Jadinya kita harus bisa menjaga keseimbangan dari jaring-jaring makanan ini supaya bisa meminimalisasi persaingan antar makhluk hidup gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke simbiosis. Nah, simbiosis ini terjadi karena ada hubungan antar makhluk hidup. Ya, pasti udah hafal di luar kepala adik-adik, ada mutualisme. Ini adalah hubungan antara makhluk hidup yang saling menguntungkan. Ya, contohnya ada banyak, bisa kupu-kupu dengan bunga, bisa burung jalak dengan kerbau. Kalau burung jalak kan makanin kutu di kerbau tuh, kerbaunya enak, nggak gatel lagi kulitnya, burung jalaknya jadi punya makanan. Yang kedua, komensalisme, hubungan antara dua makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak, tapi ya nggak merugikan pihak lain sih, tapi nggak menguntungkan pihak lain juga gitu. Misalnya hubungan antara ikan remora dan ikan hiu. Ya. Terus kalau misalnya parasitisme, ini adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana hanya satu pihak nih yang mendapatkan keuntungan, sementara pihak yang lain itu dirugikan. Misalnya hubungan antara sapi dan cacing hati. Jadi si cacing hati bisa dapat makanan dari lambung si sapi, tapi si sapinya jadi rugi gitu karena bisa jadi penyakit nih si cacing hati kayak gitu. Nah itu aja review IPA kali ini. Semoga adik-adik bisa yang tadinya sudah paham jadi lebih paham, atau misalnya tadinya belum mengerti bisa jadi paham ya sekarang dan semakin ingat kembali, dan semoga bisa membantu kalian dalam menjawab soal-soal ujian nanti. Terima kasih semua, sehat selalu ya.